وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الذين ساروا في نصرته سير الحقيقة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatidz yang kami muliakan, Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita awali majelis kita malam ini dengan bersama membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan kita semua yang hadir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Keluarga, saudara, jamaah kita yang dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Dan kita yang hadir, semoga dengan berkah suratul Fatihah yang kita baca, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dilancarkan setiap urusan kita, dijadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, dan Allah berkahi dengan keturunan yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal. 2 hari yang lalu kita libur panjang, Kamis, Jumat, Sabtu sampai besok Minggu 4 hari. Mulai libur dari hari Kamis tanggal merah itu Isra dan Mi'raj. Pada pertemuan ini kita bahas sedikit tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Isra Mi'raj, apa Isra dan Mi'raj? Saya ulang ini. Isra Mi'raj, apa Isra dan Mi'raj? Isra Mi'raj. Dalam bahasa Arabnya ditulisnya Al-Isra wal Mi'raj. Artinya Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini 2 kata yang berbeda dan 2 peristiwa yang berbeda, tapi menjadi satu kesatuan. Saya contohkan yang paling mudah biar gampang memahaminya adalah pecel lele. Pecel sendiri, lele, tapi dijadikan satu buah kesatuan. Isra dan Mi'raj itu 2 peristiwa yang berbeda, tapi dijadikan satu buah kesatuan. Pertama, kita bahas secara definisi. Yang nanti ditanya sama anak, Isra libur, libur apa Pak? Libur tanggal merah, Isra dan Mi'raj apa tuh? Ya pokoknya tanggal merah. Isra kalau secara bahasa, Al-Isra'u as-sayru lailan, berjalan atau perjalanan di malam hari. Isra, saya ulangi, secara bahasa artinya as-sayru lailan, berjalan atau perjalanan di malam. Ibu, Isra artinya apa? Maka kalau suami ibu jam 11 malam keluar rumah jalan-jalan keluyuran, berarti suami ibu lagi. Kalau secara bahasa, sedangkan Mi'raj itu diambil dari kata-kata al-rajah
bersama-sama. Isra perjalanan. Tangannya gini Pak. Yang sama-sama. Isra perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan. Maka hikmah dari Isra Mi'raj yang pertama apa? Dari definisi, dari artinya, Allah ingin mengajarkan kepada kita umatnya, kepada kita hamba-hambanya, apa? Bahwasanya dari definisi Isra dan Mi'raj saja Allah ingin memberikan pelajaran buat kita. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang horizontal, ada ibadah yang vertikal. Yang horizontal kita sebut dengan istilah hablum minan, yang vertikal kita sebut dengan hablum minal. Orang hablum minallahnya bagus, sholatnya 5 waktu di masjid Al-Ikhlas, puasa Ramadan dia kerjakan, zakat dia bayar, umroh dia lakukan, baca Quran, datang ke majelis taklim. Tapi kalau hablum minannasnya buruk, belum tentu jaminan surga. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan surga, di sisi lain Nabi juga diperlihatkan neraka. Begitu Nabi melihat ke dalam neraka, kata Rasulullah, aku melihat ada seorang wanita muslimah fi hirratin, lagi dicakar di dalam neraka sama seekor kucing. Wanita muslimah masuk ke dalam neraka lagi dicakar sama. Kenapa? Kata Rasulullah, sajadatha wala hiya hakamatha wa saqatha. Ini perempuan muslimah melihara kucing, dikerangkeng di kandang, gak dikasih makan, gak dikasih minum, akhirnya kucingnya mati. Di hari kiamat, makhluk yang berzalimi itu menuntut kepada Allah, maka balasannya dilihat oleh Rasulullah di neraka. Dua. Ini hadis pernah saya sampaikan. Ada seorang sahabat nanya ke Nabi, ya Rasulullah, wahai Nabi, kata sahabat, inna fulana, Rasul, aku ingin bertanya kepadamu wahai Nabi, ada apa gerangan? Kata sahabat ini, inna fulana, ada ibu-ibu wahai Rasul. Ada nggak ibu-ibu di sini? Ada. Ini ibu-ibu ya Rasulullah yang ingin aku tanyakan keadaannya nanti di hari kiamat. Ada apa gerangan? Kata Nabi, taqumul laila wa tasumun nahar. Ibu-ibu ini kata sahabat, malam tahajud nggak pernah tinggal. Wa tasumun nahar, siang hari puasa sunat dikerjakan. Ini wanita bukan main, ini sore aja. Tahajud tiap malam, Senin Kamis dikerjakan. Tapi cuma satu ya Rasulullah, tu'zi lisanul hajiran. Ini wanita solehah yang rajin ibadah. Satu kekurangannya Nabi apa? Dia gak pandai jaga lisannya, suka ngomongin orang, suka buka aib tetangga, suka membicarakan keburukan keluarganya. Apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha wa hiya finnar. Amal ibadahnya di dunia akan hancur dan musnah, dan dia akan masuk ke dalam neraka. Orang hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya gak dijaga, belum jaminan surga. Dalam dua hadis ini, yang masuk dalam neraka bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj, pulang dari Isra Mi'raj, kata Nabi, yang paling banyak aku lihat di dalam neraka penghuninya adalah para perempuan.
Kita kembali. Maka apa korelasinya dengan keadaan kita sekarang, Pak? Saya ulangi. Isra perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Orang sebagaimana bagusnya dia ibadah kepada Allah, kalau hablum minannasnya buruk, belum tentu jaminan surga. Korelasinya apa, Ustaz? Dengan keadaan kita sekarang, insya Allah ini hari apa ini? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, kita akan memilih calon pemimpin untuk negeri kita tercinta Republik Indonesia. Maka jangan sampai pemilu yang 5 tahunan ini memecah belah kita semuanya. Bapak Ibu mau milih nomor 1 cakep, mau milih nomor 2 boleh, mau milih nomor 3 silahkan. Jangan sampai apa? Hanya karena perbedaan politik kita bermusuhan satu dengan yang lain. Al-ukhuwah fawqa kulli, persaudaraan di atas segala-galanya. Dapat apa kita? Ibadah sholat kita, puasa kita, zakat kita, bacaan Quran kita, hadir ke majlis kita, musnah cuma gara-gara pemilu yang 5 tahunan kita berantem dan menjelekkan orang lain. Bahkan kata baginda Nabi apa? La tadkhulul jannah al-qati, gak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Sudahlah, perkara pemilu tanggal 14 nanti saya titip pesan, jangan ada sampai yang golput, coblos, pilih wakil-wakil rakyat yang memang memperjuangkan Islam, yang nanti saat membuat undang-undang lihat mana partai-partai yang membela untuk rakyat, mana partai-partai yang membela untuk Islam, coblos, itu dia. Adapun masalah pilpres silakan, mau pilih nomor 1 boleh, mau pilih nomor 2 silakan, nomor 3 monggo. Saya tidak pernah dari atas mimbar saya ngajak jamaah saya, ayo Pak Ibu pilih nomor 1 atau pilih nomor berapa. Enggak. Kenapa? Mohon maaf, kalau saya mau menggerakkan jamaah saya punya majelis, saya punya jamaah, tapi apa? Itu adalah hak prerogatif masing-masing orang. Saya nggak boleh memaksakan kehendak. Jadi silakan saja. Yang terpenting satu, jaga kerukunan, jaga silaturahim. Jangan sampai kita terpecah belah hanya karena perbedaan hal politik. Hablum minallah bagus, kalau hablum minannasnya buruk, belum tentu jaminan surga. Udah ada selamat banyak, udah ada belum, Bu? Kalau saya ditanya, maaf nih, orang boleh beda-beda dong, ya, orang boleh beda-beda. Ustaz kan ekonomi orang beda-beda. Saya prinsip saya beda. Kalaupun berbeda, mohon maaf, ya. Barangkali ada yang mengatakan ambil duitnya, coblos yang lain, gitu ya. Kalau saya tetap berpegang teguh kepada siapa? Kepada Rasulullah. Nabi sudah ingetin, ar-rashi wal murtashi final. Yang nyogok, yang nerima sogokan, dua-duanya kata Rasulullah masuk ke dalam api neraka. Itu saya. Ustaz, 50.000 ambil gak? Allah yang mulia kami, berikan kami taufik dan hidayah ya Allah. Ya Rabbi, hati-hati Bu. Nah ini menjelas hadisnya kata Nabi. Dan kita kayak begitu dah. Insya Allah akan ada harta yang halal yang Allah berikan dari jalur yang lain.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini diawali dengan kata subhanallah. Cuman fa'ilnya dimaksudkan. Kenapa? Karena ada isim mausul. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Saat Allah menciptakan Nabi Adam, Nabi Adam ini diciptakan tanpa adanya ayah, tanpa adanya ibu, tiba-tiba jadi Nabi Adam. Tapi ayat yang bicara tentang penciptaan Nabi Adam, Allah tidak awali dengan kata subhana. Subhanalladzi khalaqa Adam. Allah menciptakan Nabi Isa, terlahir dari rahim wanita mulia Ibunda Maryam, tanpa adanya seorang ayah yang menikahinya. Lahir, tiba-tiba Ibunda Maryam hamil, melahirkan siapa? Nabi Isa. Tapi ayat yang berbicara tentang Nabi Isa tidak diawali oleh Allah dengan kata subhanalladzi khalaqa Isa. Tapi saat Allah berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah menggunakan dan mengawali ayatnya dengan kata subhanallah. Disingkat menjadi subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa Allah awali ayat yang berbicara tentang Isra dan Mi'raj dengan kata-kata subhana? Para ulama tafsir mengatakan Allah ingin litakdisi asma'ihi wa sifatihi jalla wa ala. Allah seakan-akan ingin menunjukkan, Allah seakan-akan ingin memperlihatkan kepada hamba-hambanya akan keagungan zatnya dan kemuliaan sifatnya, bahwa tidak ada yang mampu memperjalankan manusia dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah. Seakan-akan tuh Allah cuma pengen nunjukin, bahasa kita itu begini Pak, Allah seakan ingin menunjukkan cuman gue nih yang bisa. Maka saat kita melihat sebuah penciptaan, kita kemarin liburan, ada yang pergi ke Anyar, Bapak dan Ibu melihat hamparan lautan yang begitu luas dan begitu indah. Akal dan pikiran serta hati kita bilang gak ada yang bisa menciptakan lautan yang begitu luas dan indah ini kecuali. Maka saat kita melihat lautan, kita ucapkan subhan. Ada yang kemarin liburannya enggak ke Anyar, liburannya kemana? Ke puncak. Begitu sampai puncak melihat gunung yang menjulang tinggi, lalu apa yang terjadi? Kita akan pikiran dan hati kita berkata, tidak ada yang mampu menciptakan gunung yang begitu tinggi ini kecuali Allah. Gak ada satu makhluk yang mampu, malaikat, jin, bahkan hewan, manusia, gak ada yang bisa membuat gunung yang begitu besar dan agung ini kecuali Allah. Maka saat melihat itu kita ucapkan subhan. Jadi saat kita melihat sebuah penciptaan yang kita yakini hanya Allah yang mampu melakukannya, maka kita ucapkan apa Bu? Ngelihat lautan luas ucap, ngelihat gunung yang tinggi ucap, ngelihat air terjun yang begitu indah ucap. Suami nikah lagi, astagfirullahaladzim. Nah, subhanalladzi asra bi'abdihi
fungsinya. Bah punya 13 fungsi dalam ilmu nahwu. Salah satu fungsinya lil musahabah. Maksudnya apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi itu gak sendirian, tapi didampingi. Allah menyertai perjalanannya Rasulullah. Bahkan perangkatnya pun disediakan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itulah kenapa digunakan huruf ba lil musahabah. Gampangnya begini, mohon maaf teman-teman, Ramadan tahun lalu itu saya diundang acara tabligh Ramadan di kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi. Pak Bupatinya telepon saya, Pak Kiai, ini Jakarta, dari Jakarta ke Bekasi itu macet Pak Kiai. Saya nggak bisa, harus dijemput Pak Kiai. Baik kalau begitu, itu ajudannya sama Pak Tuan datang ke rumah saya di Jakarta. Karena dikawal, yang harusnya 1 jam lebih, itu 40 menit udah sampai. Kira-kira perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi begitu Pak. Kenapa pakai ba? Karena perjalanannya itu dikawal sama Allah. Kendaraannya pun disiapkan. Saat Isra dan Mi'raj, Nabi naik apa? Sekarang saya tanya, buruk itu apa? Lah Isra Mi'raj dia tahu. Ditanya buruk dia tahu. Apa buruk? Bapak, hadisnya kalau saya kumpulkan ada banyak banget. Hadis tentang buruk. Saya ambil satu saja. Penjelasan Nabi tentang hadis buruk. Pernah lihat kan? Ada lukisan atau gambar di rumah orang-orang dulu. Gambar kuda bersayap, palanya perempuan. Itu bukan buruk, itu buatannya orang Yahudi. Kalau ada yang di rumahnya masih ada, itu bukan. Buruk bukan begitu. Ya. Lalu buruk bagaimana Ustaz? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, nomor hadis ke-3257. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis ke-164. Yuk sama-sama. Ini gambaran Nabi tentang buruk. Saya bacakan satu saja hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah wa utitu bidabbatin abyad dunal baghli wa fawqal himari. Apa itu buruk? Rasul mengatakan wa utitu bidabbatin. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kata Nabi, aku diberikan sebuah kendaraan. Apa kendaraannya? Bidabbatin, seekor hewan tunggangan. Maka buruk yang pertama apa? Dia adalah seekor hewan tunggangan. Berarti buruk bukannya awan, buruk bukannya malaikat, buruk bukannya jin, tapi buruk adalah seekor hewan tunggangan. Yang kedua, abyad. Kata Nabi, warna si buruk ini lebih putih daripada warna putih. Ini warna putih Bu, lebih putih dari warna putih. Warna apa? Bening, putih banget. Ya pokoknya putih banget. Lalu tingginya hewan ini kata Nabi, dunal baghli wa fawqal himar. Tingginya agak lebih tinggi dari seekor kuda, pendeknya agak lebih pendek dari seekor keledai. Keledai itu pendek. Jadi ya sedang lah, kayak kuda Sumbawa itu, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Ya Allah, indah as-sarfi. Bapak Ibu, ini kenapa dinamakan buruk? Buruk itu diambil dari kata al-barqu yang artinya kilat. Kalau dulu kita sekolah
Ibu bapak paling jauh cuma sampai sini. Kenapa? Terhalang tembok. Kalau kita berdiri di mana? Di bibir pantai, kita diri di pinggir laut, lalu kita lihat ke ujung laut. Saya Google, ini berdasarkan Google ya. Ternyata apa? Kemampuan mata manusia paling jauh, kata Google, paling jauh itu bisa mencapai 5 km. Kalau kita melihat di pinggir laut kapal gede, kita lihat gedenya cuma segini. Kenapa? Saking jauhnya. Tapi begitu udah dekat, gede banget tuh kapal. Jarak pandang mata kita itu menurut kesehatan di Google itu 5 km. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu khalquhu inda aqsa tarfi. 5 km jarak pandang makhluk manusia. Dan kata Nabi, buruk, hewan tunggangan yang aku naiki, satu langkahnya yaqulu khalquhu inda aqsa tarfi, sejauh mata memandang. Jadi buruk selangkah begini lebih dari 5 km. Segini 5 km. Lagi-lagi gak ada buatan kendaraan secepat itu. Makanya diawali ayat Isra dengan kata Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ini menandakan sorof zaman. Perjalanan Isra dan Mi'raj itu dilakukan di malam lailan. Lailan itu diambil dari kata laila, artinya makanya ada perempuan namanya Siti Laila, artinya perempuan. Perempuan yang lahir di malam hari. Ya, jadi pertanyaan satu, kenapa Isra dan Mi'raj ini kok lakukannya Nabi di malam hari? Kenapa nggak pagi? Kenapa nggak siang? Kenapa nggak sore, Ustaz? Kok Isra Mi'raj itu malam? Kenapa, Pak? Ini dia orang bagaimana ini? Lah kita Isra Mi'raj tiap tahun diperingati. Apa nggak ada Ustaz Kiai yang bahas ini tentang sejarah Isra dan Mi'raj? Lalu apa yang dikupas? Jangan sekedar cuma canda tawanya doang. Harus ada ilmunya yang bisa dipetik. Apa sejarahnya? Kenapa Nabi perjalanan Isra dan
setengah jam. Nggak lewat tol Pak, lewatin apa tuh? Alam Sutra, BSD, baru mau pulang. Setengah jam nyampe, berangkat cepat. Coba pulangnya 1,5 jam. Iya, maka dari itu alasannya kenapa malam. Ini baru segini nih, udah mau habis. Terakhir, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya tanya lagi, kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Kenapa nggak ke Masjid Al-Ikhlas? Aromanya nggak ada. Aromanya beda. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. 2 minggu yang lalu saya baru saja balik ibadah umroh. Saya baru pulang, Masya Allah. Itu lagi ramai banget. Mohon doanya nanti tanggal 24 habis 16 saya berangkat lagi. Mohon doanya mudah-mudahan sehat selalu. Nanti kalau Bapak Ibu umroh, ada di Mekah itu namanya Masjid Qiblatain, masjid yang punya 2 kiblat. Saat itu Nabi sholat di dalam hadis, sholat 4 rakaat. Begitu selesai rakaat tahiyat pertama, bangkit Nabi di rakaat ketiga, turun ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Saat Nabi sholat saat itu menghadap Baitul Maqdis. Ini saya selesai dikit ya, maaf biar gak putus. Begitu Nabi selesai lagi sholat saat itu menghadap Masjidil Aqsa. Lalu apa yang terjadi? Turun perintah Allah, hai Muhammad dan umat Islam, fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, arahkan arah kiblatmu ke Ka'bah. Maka yang tadinya menghadap Masjidil Aqsa, Nabi putar 180 derajat. Makanya masjid itu disebut Masjid Qiblatain, masjid yang punya 2 arah kiblat. Karena Nabi saat sholat saat itu berubah arah kiblatnya. Jadi kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena 2 masjid ini, masjid yang pertama dibangun di dunia, dan 2 masjid ini yang menjadi arah kiblat untuk umat Islam. Sebagai penutup terakhir, alladzi barakna haulahu, 2 tempat ini, Makkah dan juga Palestina, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, diberkahi Allah. Kenapa? Karena dipakai untuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Mekah saat ini gak putus orang tawaf, gak putus orang sa'i. Berapa banyak jamaah umrah dan haji yang berdatangan ke Mekah. Ustaz, kalau di Mekah saya setuju berkah, jamaah haji gak putus, jamaah umrah gak putus. Nah, tapi kalau di Al-Aqsa, berkah di mananya Ustaz? Yang ada sekarang justru itulah yang ada di Al-Aqsa Palestina. Setiap saat, setiap waktu mereka bisa meninggal dalam keadaan mati syahid. Itulah keberkahan yang Allah berikan dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu bagaimana kita bisa mati syahid? Sebagai penutup, gak usah angkat senjata lalu berperang. Bagaimana kata baginda Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah al-ayatiyah, yang datang ke majelis ilmu, kata Nabi, maka itu langkah kakinya bernilai pahala jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya bisa istiqamah untuk selalu menghadiri majelis yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini. Dan insya Allah kita sambung, karena memang keterbatasan waktu. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga sedikit sejarah tentang Isra dan Mi'raj yang kami sampaikan menjadi tambahan maklumat yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini saya mohon izin, nanti setelah sholat Isya saya ada undangan acara Isra Mi'raj. Jadi nanti setelah sholat saya langsung meninggalkan tempat yang akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.